terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, orang yang percaya kepadanya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi, orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, maka akan memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa peran Roh Kudus itu bagi kita orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, Roh Kudus dan pekerjaannya. Jadi, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut Parakletos, yang artinya sama dengan pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, penolong. Jadi Roh Kudus itu ya dalam bahasa Parakletos, dalam bahasa Yunani yang diambil dari kata Parakletos artinya bisa semuanya ini gitu ya. Jadi menurut pemahaman tersebut ada beberapa peran Roh Kudus bagi orang beriman. Roh Kudus berperan sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai penghibur, sebagai teman yang setia, dan juga menuntun orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat peran Roh Kudus dalam memberi pengertian akan firman Tuhan. Ada banyak orang yang mencoba belajar firman Tuhan tetapi tidak memiliki pengertian. Mengapa seperti itu? Karena di dalam memahami firman Tuhan, ya, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Jadi kalau kita belum memiliki Roh Kudus, adalah sulit bagi kita atau bahkan mustahil bagi kita untuk mengerti firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kuduslah yang mengajari kita mengerti firman Tuhan. Nah, kemudian dengan pemahaman akan firman Tuhan ini, maka iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh ini akan menuntun kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Jadi orang yang beriman belajar firman Tuhan, orang yang belajar firman Tuhan bertumbuh imannya. Dan ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita untuk membuat kita paham akan firman Tuhan yang kita pelajari. Nah, Roh Kudus juga berperan sebagai penghibur. Tadi dikatakan bahwa salah satu definisi dari Parakletos itu pengertiannya adalah sebagai penghibur atau penasehat. Maka Roh Kudus itu mendampingi kita, menghibur orang-orang yang percaya supaya hidup tetap sesuai dengan kehendak Tuhan atau hukum Tuhan. Sekalipun itu sulit, bahkan mungkin akan mengakibatkan beberapa tanggungan penderitaan bagi orang-orang yang mau taat akan hukum Tuhan. Tapi Roh Kudus memberi penghiburan akan semuanya itu. Roh Kudus mengajari kita untuk tetap setia dalam iman kepada Kristus, tidak khawatir tentang suatu hal apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, penghiburan yang sejati ini pernah dialami dan ditunjukkan oleh Stefanus menjadi satu teladan bagi kita orang-orang yang percaya. Ketika dia dilempari batu sampai mati, ya, Stefanus yang mati martir itu tetap menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Itu terjadi karena dia mengalami penghiburan yang bersumber dari Roh Kudus. Jadi penderitaan yang dialami tidak menghalangi dia untuk tetap bersuka cita karena Roh Kudus memberi penghiburan. Inilah peran Roh Kudus sebagai penghibur bagi orang-orang percaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peran Roh Kudus dalam meneguhkan kesaksian. Nah, contoh yang paling khas yang bisa kita lihat adalah Petrus. Nah, Petrus itu ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan ketika mau disalibkan, Petrus itu termasuk orang yang sangat takut untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah gurunya.
Tapi setelah hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun dan murid-murid memiliki kuasa untuk menyatakan firman Tuhan, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca ya, Petrus berdiri lalu kemudian menyatakan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memberikan keberanian yang luar biasa kepada murid-murid, dalam konteks ini secara khusus adalah Petrus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu ya, memiliki kuasa untuk mengubah hati orang. Jadi bukan Petrusnya sebenarnya yang mengubah hati orang untuk percaya dan beriman kepada Kristus yang disimbolkan dengan memberi diri dibaptis. Tapi Roh Kudus yang berbicara bagi orang-orang yang pada waktu itu hadir mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Petrus dan murid-murid yang lainnya. Jadi sejak orang percaya menerima Roh Kudus, akan ada keberanian di dalam dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang berkuasa untuk bekerja bagi setiap orang yang mendengar sehingga memahami firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga mereka yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya, dan mereka yang sudah percaya kepada Yesus semakin dikuatkan imannya untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi Roh Kudus meneguhkan kesaksian, meneguhkan hal-hal yang kita sampaikan melalui penyampaian firman Tuhan bagi orang-orang yang mendengarnya. Nah, kemudian Roh Kudus juga berperan untuk mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa ketika kita mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan orang yang percaya ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang kita miliki sebagai orang percaya adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus menjadi pribadi yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah melayakkan kita, dan Roh Kudus diberikan sebagai tanda, sebagai materai bagi orang-orang yang percaya, sebagai simbol kehadiran Allah bagi diri kita. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Nah, demikian peran Roh Kudus yang bisa kita lihat sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Roh Kudus itu dia mendampingi, dia menolong kita, memberi pengertian, dan Roh Kudus menuntun kita untuk hidup di jalan yang benar. Maka ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus mendengarkan suara Roh Kudus yang berbicara di dalam dirinya supaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kelebihan kita sebagai orang yang percaya, karena ada Roh Kudus yang mengajari kita bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadi satu renungan untuk kita memahami bahwa sebagai orang percaya kita harus mengikuti apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua.